Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Ngeloyor Bareng Istri. Kemarin kita sudah memberikan tutorial cara untuk pemetaan dengan menggunakan Litchi. Cara pembuatan set plan-nya. Kalau Anda belum menonton videonya untuk membuat set plan, setting-settingannya, silahkan kunjungi link yang ada di pojok kiri ini. Nah, jadi drone yang support untuk Litchi bisa melakukan pemetaan dengan akses waypoint ya. Untuk Mavic Mini per tanggal 20 November kemarin udah support, jadi pengaturannya sama, tinggal pelaksanaan dari plan yang sudah kita buat. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah memori, kemudian adalah rokok. Karena pada waypoint ini jarak yang ditempuh cukup jauh ya, 2 km 169, jadi 2169 meter yang ditempuh dengan waktu 6 menit. Kalau kita bisa lihat plan yang sudah kita buat, itu ada 36 titik akses. Nah, itu dia ya. Yang pertama adalah pastikan drone Anda terhubung dengan MMC, karena nanti fotonya akan masuk di MMC. Kemudian pastikan baterainya full, baterai drone, baterai remote. Dan kalau Anda enjoy dengan merokok ya silahkan siapkan rokoknya ya, karena akan ngeri-ngeri delicious ya, scary delicious untuk pemetaan ini. Karena kalau sudah melaksanakan waypoint, dia akan otonomus. Sinyal hilang atau sinyal terkoneksi itu urusan ke-10. Yang penting drone-nya jalan dulu. Oke. Kita nyalakan drone-nya dan kita nyalakan transmitternya. Ya, pastikan terhubung dengan Litchi ya. Saya menggunakan tripod seperti ini karena lebih enak. Lebih enak untuk nanti kita monitoringnya nggak terlalu berat di handphone. Ya, ini udah terhubung dengan Litchi. Oke, sudah siap. Dan menunggu untuk warming up-nya. Dan jangan lupa untuk pemetaan sudut pandang kamera itu terserah dari Anda. Mau ke depan, mau ke bawah, itu boleh. Jadi terserah Anda semua. Ada monyet yang teriak tadi ya. Nggak tahu masuk enggak, mana monyetnya. Oh, monyet ke orang gitu. Orang ya. Oke. GPS yang kita dapat adalah 9. The home point has been set. Please check it on the map. Nah, udah. Kemudian langsung saja kita take off. Kita take off. Usahakan pada saat take off tidak ada obstacle di atas. Dan kita pencet start. Di sini adalah, kalau kita bisa lihat di sini ya, saya record screen dulu. Nah, di sini ada starting missionnya, estimasinya 7 menit, kemudian jarak yang ditempuh, dan oke, di sini penjelasannya adalah ketika pada saat lost connect, maka drone akan tetap mengikuti waypoint yang sudah kita buat. Kemarin settingannya udah kita buat ya, silahkan kunjungi link yang berada di kiri saya, dan langsung saja dipencet go. Dari aplikasi akan mengupload MMC yang ada di sini. Oke, seperti itu. Sudutnya saya pakai sekian aja. Ketinggian yang saya buat adalah 70 meter. Dia akan lari ke titik 1. Nah, dari titik 1
ke titik 2. Untuk speednya saya menggunakan speed 28 km per jam. Nah, jadi seperti ini ya. Ada suara capturean dari aplikasi. Nah, seperti itu. Ini sudah jalan dari titik 2 ke titik 3. Nah, seperti itu dia akan mengambil foto secara terus-menerus sampai di akhir waypoint. Ini sudah terbang di atas kita ya. Kecepatannya cukup cepat. Untuk waktu pengambilan foto saya buat di sini adalah 4,4 meter. Jadi setiap 4,4 meter dia akan terus mengcapture. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah titik take off. Kalau Anda masih pertama kali melakukan, sebaiknya Anda melakukan titik take off di tengah lane yang Anda buat. Kenapa? Karena untuk menjaga koneksivitas antara transmitter dan drone-nya. Oke, seperti itu ya. Ini sudah di atas kita. Dan kalau bisa, pada saat waypoint seperti ini, Anda menuliskan nomor telepon di drone Anda. Karena kalau kita take off di hutan seperti ini, bisa jadi ada burung elang yang akan menyambar drone, bisa jadi ya. Jadi pada saat Anda tulis nomor telepon dan Anda tuliskan nomor telepon, Anda bisa mencari, siapa tahu ada yang dapat drone-nya. Kemudian bisa Anda dihubungi nanti. Seperti itu. Anda juga bisa melakukan pencarian dengan titik yang sudah tersedia di sini. Jadi Anda bisa mengetahui titik di mana drone Anda terakhir kalinya. Dari titik 16 ke 17, kemudian dari 17 ke 18 masih terus tercapture. Untuk hasil gambar yang lebih baik, sebaiknya Anda terbang di suasana seperti ini. Jadi sedikit sekali cahaya yang masuk dan sinar matahari tidak begitu terang menyentuh permukaan tanah ya, seperti itu. Nanti hasilnya pada saat kita proses akan lebih cantik. Nah, pada saat di aplikasi ini Anda bisa mengeklik juga di tampilan FPV-nya seperti ini. Saya masih ragu, pohon di sebelah sini tinggi banget. Itu nanti kena pohon nggak ya kira-kira? Tinggi 70 ya? Enggak ya? Pohon yang ini? Enggak ya, tinggi ya? Ya, jadi ketinggian juga perlu Anda atur. Jadi perhatikan bangunan atau pohon yang ukurannya besar dan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus perhatikan betul-betul. Sebaiknya Anda membuat set plan-nya 1 hari sebelum Anda take off. Jadi Anda melihat situasinya terlebih dahulu, kemudian hari selanjutnya baru Anda take off. Kemudian kita balik ke lane-nya. Ini lane 2 terakhir, 28 ke 29, 29 ke 30. Ada warning aircraft-nya kondisinya diupdate secara terus-menerus dengan aplikasinya. Nah, jadi seperti ini. 30 ke 31 ya, masih terus. Baterainya sekarang adalah 61%. Dan jaraknya 1 lane lagi, selesai. Melewati pohon yang tinggi ini. Nggak kena ya, tinggi kok ya. Oke, dan
ini titik terakhir 35 ke 36, 36 ke 37. 37 posisinya berada di atas saya. Jadi memang bisa diatur pada saat drone selesai misi itu ngapain. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat selesai misi dia akan return to home. Untuk menjaga kemungkinan violet atau gagal return to home, jadi Anda bisa menambahkan titik berada di atas Anda ya. Seperti itu. Dan itu dia dari saya untuk penerbangan waypoint dengan menggunakan aplikasi Litchi, yang nanti hasil fotonya akan kita proses menjadi suatu image TIFF ya. Dan nanti akan kita buat tutorial ketiga untuk hasil pemotretan yang kita proses menjadi gambar peta atau yang ekstensinya adalah TIFF. Kita landingkan dulu untuk drone-nya. Baterai masih 2, masih cukup lah untuk kita selfie ya. Oke, dan terima kasih telah menonton. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Yang utama adalah kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai manusia banyak salahnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie yuk.